Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Kita kembali lagi di pagi yang penuh dengan kasih Tuhan. Dan Tuhan siap melawat kita dengan kuasa-Nya yang hebat. Saudara kekasih, Mas Murni mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di Matius 1 ayat 24. Firman Tuhan berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dari ayat ini saya mengambil tema lawatan surga mengubah hidup kita. Saudara, seperti ayat ini bilang bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah Yusuf mengalami lawatan Tuhan, maka semuanya berubah. Dia mulai mengambil Maria sebagai istrinya. Dan saudaraku, dia melakukan seperti yang perintah Tuhan. Dia tidak mengingkari. Dia tidak memberontak, saudara. Dia ikuti karena apa? Dia mengalami lawatan daripada Tuhan. Lawatan surga mengubah hidup kita. Itu tema yang Mas Murni ambil pagi ini. Saudaraku, kita pun akan mengalaminya. Saudara rindukan. Saudara katakan, saya mau Tuhan. Saya juga mau mengalami lawatan surga mengubah hidup kita. Ketika engkau dilawat surga, maka hidupmu akan berubah. Masalah-masalahmu akan berubah. Saudara, keadaan-keadaanmu akan berubah. Karena pemulihan, kemenangan, kekuatan, kasih Tuhan jadi milik setiap kita. Itu sebabnya rindukan saudara, supaya surga turun di tengah-tengah kita. Surga melawat kita. Kalau surga melawat hidup kita, semuanya beres. Semuanya ada jalan keluar. Semuanya sudah tertangani. Karena tangan Tuhan begitu perkasa, siap menolong, memberkati, dan menyembuhkan penyakitmu. Memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap peperanganmu. Peperangan imanmu, peperangan segala pergumulanmu. Tuhan pembela engkau yang setia. Kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau lihat surga, lawatan surga mengubah hidup kita, yang perlu kita pelajari adalah ada dua, yaitu kuasanya mengubah hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kuasanya membuat kita melakukan firman Tuhan. Percayalah saudaraku, kuasanya Tuhan mengubah hidupmu. Maka ketika kuasa Tuhan mengubah hidupmu, saudaraku, saya yakin surga melawat saudara dan mengubah keadaan hidupmu. Mari kita lihat di dalam Yeremia 31 ayat 17. Kuasanya mengubah hidup kita. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerahmu. Saudara, mungkin orang berkata, gak mungkin lagi engkau bisa sukses. Gak mungkin lagi engkau bisa mengulangi semua apa yang pernah engkau capai waktu-waktu yang dulu. Engkau sudah tidak punya apa-apa lagi. Engkau sudah tinggal seperti reruntuhan. Engkau sudah seperti debu yang tidak bisa disatukan kembali. Secara manusia seperti itu memang. Tetapi Tuhan sanggup. Kabar baiknya adalah masih ada harapan untuk hari depanmu. Kata Yeremia 31 ayat 17 tadi. Demikian Tuhan yang ngomong. Demikian firman Tuhan. Dan anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Anak-anak kita akan melihat bahwa mereka dikembalikan di daerah kemenangan, di daerah yang mereka diberkati, di daerah yang mereka dipulihkan, di daerah yang mereka melihat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anak-anak kita akan dikembalikan kepada daerah kerohanian yang berapi-api, menyala-nyala kembali. Anak-anak kita kembali ke daerah-daerah, artinya saudaraku, Tuhan bawa ke satu area, di mana area itu area yang membuat mereka melihat bahwa Tuhan besar, Tuhan perkasa, Tuhan dahsyat, lalu membuat mereka sujud menyembah dan mencari Tuhan, memuliakan Tuhan. Percayalah saudara kekasih, Tuhan kuasanya mengubah hidup kita. Itu sebabnya dia bilang ada harapan dan ada hari depan. Percayalah Tuhan akan mengubah keadaan kita. Yang kedua saudara yang kekasih, lihat kuasanya mengubah, membuat kita melakukan firman Tuhan. Kuasanya membuat saudara sanggup melakukan firman Tuhan. Jadi kuasa itu memampukan kita. Kadang-kala kedagingan kita nggak mampu. Kadang-kala kita bilang sulit untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus menuntun, Roh Kudus mengajar, saudaraku, Roh Kudus menyertai saudara, Roh Kudus membimbing saudara, maka akan membuat saudara bisa melakukan firman Tuhan. Lihat apa kata Yesaya pasal 29 ayat 18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Wow. Tuhan janjikan saudara kuasanya membuat kita melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya janjinya pada waktu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan kitab, sebuah kitab.
Orang-orang yang kadang-kala tadinya nggak bisa mendengar apa maunya Tuhan, maksud Tuhan, sekarang saudara mulai punya kepekaan, tahu rencana Tuhan, tahu suara Tuhan yang membangkitkan iman, tahu suara Tuhan yang membuat engkau bukan orang-orang yang akan hancur, tetapi orang-orang yang bangkit dari segala kegagalan, melihat kemenangan, melihat rencana Tuhan yang hebat, rencana Tuhan yang gagah perkasa. Kenapa? Karena dikatakan Dia akan melepaskan kita dari kekelaman dan kegelapan. Saudara mungkin berkata, hari-hari ini kau seperti berjalan dalam kegelapan, engkau seperti menghadapi hal-hal yang kelam. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata Mazmur Daud. Kenapa? Tuhan gembalaku. Tuhan menyertai. Gada dan tongkatnya menyertaimu, saudaraku. Itu sebabnya walaupun kau di lembah kekelaman, jangan pernah takut. Di tempat-tempat kegelapan, kalau ada terang Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, kuasanya, itu akan membuat engkau mampu melakukan kebenaran di tengah-tengah persoalan. Engkau sanggup melakukan firman Tuhan di tengah-tengah tekanan hidupmu. Dan engkau akan melihat di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kegelapan, maka saudara, engkau akan melihat ada kelepasan daripada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mata orang-orang buta akan melihat. Tidak hanya telinga yang tuli dipulihkan, tetapi engkau akan melihat mata yang tadinya nggak melihat jalan keluar, matamu yang tadinya tidak melihat pertolongan Tuhan, sekarang engkau melihat bagaimana karya Tuhan nyata. Matamu yang tadinya, saudaraku, teralihkan hanya melihat dunia, hari-hari ini kau melihat betapa surga sedang melakukan hal-hal yang hebat di tengah-tengah keluargamu. Hari ini biarlah siapkan dirimu menjadi orang-orang yang selalu berkata, Tuhan, aku percaya kuasa membuat aku sanggup melakukan firman Tuhan. Maka ketika engkau melakukan firman Tuhan, janji Tuhan adalah, saudaraku, telingamu akan terbuka untuk mendengarkan kebenaran. Dan saudaraku, lebih daripada ada kelepasan bagi kehidupanmu dari kekelaman, dari kegelapan. Dan Tuhan akan membuat mata kita bisa melihat perkara-perkara yang heran yang Tuhan sudah sediakan untuk hari depan kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang kita cintai. Apapun pergumulanmu hari ini, percaya kuasa Tuhan bersama-sama hidupmu. Dan lawatan surga akan mengubah kehidupan saudara sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.